Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Universitas Terbuka. Pada hari ini tanggal 28 November tahun 2025, saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmat, nomor induk mahasiswa 859 553 297, dengan jurusan pendidikan guru di sekolah dasar semester 6 Pokjar Mamuju, dengan tutor pengampu Mukarama SPD MPD GR. Mata pelajaran yang akan saya bawakan adalah ilmu pengetahuan alam sekolah dasar, jenjang sekolah dasar kelas 1 sekolah dasar, dengan pokok pembahasan ciri-ciri makhluk hidup. Media pembelajaran kali ini yang saya gunakan adalah video, internet, laptop, dan AKPD. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal hewan dan tumbuhan serta mengetahui ciri-cirinya. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya, semua sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita masuk di materi kita, itu pengertian makhluk hidup. Jadi saya mau tanya dulu, apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, contohnya itu ada pohon jambu yang berbuah, burung yang terbang di langit, ikan yang berenang di danau, hingga manusia yang bernapas dan berjalan. Ya, seperti itu contoh-contohnya ya. Nah, sementara benda mati adalah benda-benda yang tak hidup, misalnya meja, ada kursi, ada pulpen, ada tas, ada buku, dan lainnya. Nah, mereka bukan makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, jadi pengertian lain dari makhluk hidup itu adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu berevolusi atau mengalami perubahan dalam bentuk hidup. Nah, selain itu, makhluk hidup itu juga merupakan makhluk yang mampu menerima rangsangan seperti rangsangan suara, sentuhan, dan lainnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi setelah kita mengetahui pengertian makhluk hidup, sekarang kita akan mengenali ciri-cirinya. Jadi di sini ada ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernapas atau respirasi. Jadi makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernapas atau melakukan respirasi. Contohnya manusia. Ya, pada saat bernapas manusia dapat merasakan terjadinya proses pemasukan udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Nah, jadi ya, udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Oksigen dihirup digunakan untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh agar memperoleh energi yang dapat digunakan untuk aktivitas hidup. Ya, tak hanya manusia juga ya, makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan ya, pun bernapas. Masing-masing pun memiliki cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua itu ada bergerak. Nah, bergerak adalah ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya. Contohnya manusia dapat bergerak dengan menggunakan tangan dan kaki.
sementara hewan dapat bergerak dengan berbagai alat geraknya seperti burung menggunakan sayap dan kakinya, lalu ikan dengan siripnya, hingga ular dengan tubuhnya. Bahkan tumbuhan pun demikian, contohnya tumbuhan putri malu yang dapat menutup daunnya ketika disentuh. Jadi gerak tumbuhan ini disebabkan oleh rangsangan dari luar. Ya, sampai di sini apakah anak sudah mengerti? Iya, ngerti ya. Kita lanjut ya. Kita masuk di poin ketiga, itu butuh makanan. Semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan, meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama-sama satu sama lain. Makanannya digunakan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, hingga bertumbuh. Tak hanya jenis makanan yang berbeda-beda, masing-masing makhluk hidup juga memiliki cara memperoleh dan memproses makanan yang berbeda-beda. Contohnya tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak bisa melakukan fotosintesis, tetapi dapat memperoleh makanan dengan memanfaatkan tumbuhan maupun hewan lain. Ya, sampai di sini apakah anak sudah paham? Ya, sudah paham. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu tumbuh dan berkembang. Ya, jadi pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup yang bersifat tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan terjadi pada semua makhluk hidup, bahkan makhluk hidup bersel satu, yaitu dengan bertambahnya volume dan ukuran sel yang dimilikinya. Nah, begitu pula makhluk hidup bersel banyak seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dengan pertambahan jumlah dan ukuran sehingga terjadi pembelahan sel. Ya, jadi sementara perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh dalam proses pertumbuhan. Nah, contohnya anak usia 6 bulan belum bisa berjalan, namun ketika memasuki usia 12 bulan dia mulai dapat berjalan bahkan tanpa bantuan orang lain. Ya, kita masuk yang selanjutnya, itu berkembang biak atau reproduksi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah dapat berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi. Tujuannya menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Ya, jadi cara hidup berkembang biak sangat beragam, misalnya tumbuhan secara seksual dan eksual, sementara hewan dan manusia secara seksual. Ya, jadi mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya, sehingga dapat dipahami dan dimengerti ya. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita saat ini, ya ada baiknya kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, sehingga kita telah diberikan kesehatan dalam pembelajaran saat ini ya. Berdoa dimulai. Selesai.